akan memberikan gaya tertentu. Apakah untuk menutup atau membuka, terserah, tergantung dari konfigurasinya. Ya, jadi menyimpan sementara dan bisa mengembalikannya, memberikan gaya pada besaran tertentu, K dikali refleksinya akan memberikan gaya tertentu. Ya. Yang ketiga, sebenarnya bukan meredam ya. Kalau meredam itu shock absorber, jadi meredam sementara, menahan sementara beban kejut, ya, misalnya pada kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Keempat, digunakan sebagai indikator atau load control, seperti misalnya pada timbangan. Jadi timbangan yang menggunakan pegas, pegasnya digantung, dengan defleksinya kita bisa mengkonversi dia menjadi timbangan atau berat yang ditimbang atau diukur itu dicari beratnya berapa, ya. Yang terakhir, yang kelima, untuk mengembalikan posisi suatu komponen ke posisi semula. Ya. Mungkin brake pedal baik pada sepeda motor maupun pada mobil atau di atau kendaraan yang lain atau dalam sistem mekanikal yang lain. Ya, itu. Nah, klasifikasi pegas itu ada yang disebut wire form spring, jadi spring yang dari kawat, ya, diantaranya helical compression, ini yang akan kita banyak bahas, kemudian helical tension, dan helical torsion, serta custom form, ya, bentuk-bentuk yang lainnya yang custom. Kemudian ada juga yang berupa spring washer, ya, misalnya ada Belleville, ya, ada leaf spring dan sebagainya. Baik dalam bentuk curve atau berbentuk kurva atau bergelombang, ya. Yang ketiga kategorinya itu adalah flat spring, jadi bisa sebagai cantilever, ya. Kemudian ada simply supported beam, itu juga sebagai pegas, ya. Yang keempat itu adalah flat wound spring, jadi spring yang digulung, ya, misalnya motor spring, volute constant force spring. Jadi misalnya pegas flat wound spring pada alat meteran, ya, alat ukur panjang yang digulung, ya. Jadi Anda lihat nanti gambar-gambarnya di buku Stigley atau di referensi lainnya. Ini wire form spring, ada yang pegas tekan, ini yang pitch-nya berbeda-beda, ini yang barrel berbentuk lengkung, ini yang disebut pegas hourglass, ini yang conical, ya, ini yang pegas tarik, helical extension spring, ini pegas tekan, ini pegas tekan, ini ada yang drawbar spring, ya, di sini ditarik, di sini ditarik, ini yang disebut torsional spring, ya. Itu untuk wire form, yang bentuk dari kawat. Ini yang disebut spring washer, jadi ini yang Belleville, ini yang berbentuk gelombang, ini juga yang bentuk slotted, ini yang bentuk finger, ya. Kemudian ini volute spring seperti ini, nah lihat. Nah ini yang disebut beam atau leaf spring, ya. Ini yang disebut power spring, ya. Kemudian, nah sekarang material. Material pegas diproduksi dengan proses hot working atau cold working. Bisa dengan pengerjaan panas maupun pengerjaan dingin. Ya, definisinya apa? Anda sudah tahu batas temperatur pengerjaannya dari material teknik. Nah, tergantung pada ukuran material. Kemudian ada spring index, C, itu adalah rasio antara diameter rata-rata pegas, D besar dibagi
diameter kawat. Kemudian karakteristik dan sifat yang lainnya yang diinginkan. Ya. Kemudian kawat pre-harden sebaiknya digunakan untuk, nah ini spring index yang D besar per D kecil lebih besar dari 4 atau D kecilnya lebih besar dari 1/4 inch. Ya, nanti Anda tahu kalau D besar per D kecilnya itu terlalu kecil, maka sukar dibuat. Kalau terlalu besar, itu akan mudah mengalami buckling. Ya, kayak bekas pada ballpoint kalau terlalu panjang, maka akan mudah mengalami buckling pada saat dioperasikan. Ya, makanya syaratnya D besar per D kecil itu antara lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 12. Kemudian ada berbagai macam material yang tersedia itu biasanya dari baja karbon. Ya, umumnya baja, ya, alloy steel atau baja anti karat, material non baja seperti perunggu, ada dari kuningan, juga ada dari beryllium atau dari baja dengan paduan nikel. Ya, umumnya ini. Ya. Nah, ini beberapa data tentang material bekas. Yang pertama, nama materialnya itu music wire. Ya. Kemudian similar specification-nya itu bisa ini. Deskripsinya ini aja. Kemudian ada oil tempered wire. Jelasannya Anda baca nanti. Ya. Ini juga yang lain, chrome vanadium, chrome silikon. Ya. Nah, perkiraan nilai kekuatan tarik minimum material pegas. Ya, kita akan menghitungnya atau memperkirakan dari rumus ini. SUT sama dengan konstanta A dibagi D diameter kawat di pangkat M. Ya, di mana konstanta A dan M tergantung dari tabel di 10.4. Jadi misalnya music wire, jadi ASTM-nya itu A228. Nah, kalau A-nya dalam megapascal meter itu 22 ya. Kemudian M-nya 0,145. Kalau dalam bentuk kilopound square inch kali inch pangkat M, maka dapatnya 201. Hati-hati. Jadi ini ada eksponen M-nya, ini ada eksponen A-nya tergantung dari satuan. Kemudian diameternya antara 0,1 mili, kecil sekali, sampai 6 mili. Ya. Kemudian ini yang sampai 7,5 mili. Ini sampai 10 mili. Ya. Jadi Anda hati-hati melihat konstanta A dan konstanta M-nya. Sifat mekanik material pegas bisa juga dipresentasikan atau dinyatakan sebagai apa yang tercantum atau diperlihatkan pada tabel 10.5. Jadi music wire ini elastic limit, batas elastisnya sebagai prosentase dari SUT, ultimate strength-nya itu 65 sampai 75% kalau bebannya tension, antara 45 sampai 60% kalau bebannya torsi. Ya. Kemudian diameternya lebih kecil dari 0,032 inch. Hati-hati. Kalau HD spring ini, kalau oil tempered, ya, jadi hati-hati. E-nya bisa dinyatakan dalam mega pound square inch atau gigapascal. E itu adalah modulus elastisitas, G adalah modulus Coulomb atau modulus geser. Ya. G itu materialnya, ini juga yang lain. Jadi stainless steel A313, Anda lihat di sini, diameternya tidak ada batasnya. Kemudian E dan G-nya silakan. Ya. Kekuatan lelah geser, nah itu yang akan dijadikan label dari
strength dari material, ya, tegangan geser, tegangan izin dari berupa tegangan geser. Ini hasil uji tariknya, ya. Ultimate strength ini 1490 megapascal. Initial tangent modulusnya di awal di sini sekian. Ya, kalau ke yang kedua ada di sini, kemiringannya beda-beda. Ya. Jadi ada 3 linear curve. Linear yang pertama, linear yang kedua, dan linear yang ketiga. Ya, tergantung dari regangannya. Kalau regangannya di bawah 0, apa? Ini 0,01%, ya. Jadi segini. Tapi kalau antara dan sebagainya, Anda lihat ini antara 0,01 sampai 0,05. Ya. Nah, data material banyak dari uji tarik. Ya. Kemudian perkiraan yield strength-nya itu sekitar 60 sampai 90% kali SUT. Ya. Kemudian berdasarkan teori energi distorsi maksimum atau Von-Mises, kekuatan geser yield itu sama dengan 0,577 SY. Tapi kalau berdasarkan uji tarik, SSY sama dengan 0,5 SY. Ya, jangan lupa. Untuk baja, SSY-nya, kekuatan geser yield, itu antara 0,35 sampai 0,52 SUT. Ya. Dan Anda lihat sekitar ini. Ya. Ini beberapa materialnya lagi. Ya. Silakan. Jadi antara 45 sampai 60% kalau bebannya torsi. Tapi kalau bebannya atau tegangannya berupa tension normal, maka sekian. Ya, elastic limit merupakan persentase dari SUT. Ya, ini rata-ratanya 0,45 SUT. Ya, ini diameternya, jadi jangan sampai salah. Kalau diameternya di luar mungkin nggak masuk. Ya, jangan sampai diameter kawatnya tidak kompatibel dengan data yang diberikan. Oke, nah ini maksimum allowable torsional stress. Jadi tegangan geser maksimum yang diizinkan pada materialnya. Ini material music wire, ya. Maksimum persentase of tensile strength, jadi tergantung dari SUT-nya. Jadi ini ada before set remove, after set remove. Jadi apa yang disebut set remove? Jadi nanti coba Anda lihat lagi, tapi secara singkat saya jelaskan. Pada saat dibuat, pegas ini kan mulai dililit sampai mendapatkan panjang tertentu. Nah, untuk mendapatkan panjang yang berbeda, maka dilakukan set remove. Set removal caranya ditekan sampai solid length-nya, sampai bertemu semua kawatnya, kemudian dilepas. Kalau belum mencapai panjang yang free length yang diinginkan, ditekan lagi. Nah, itu namanya set remove, proses set remove. Sebelum set remove, ini persentase torsional stress-nya atau tegangan gesernya terhadap ultimate. Kalau after set remove, meningkat, rata-rata meningkat. Adakah yang tahu kenapa kira-kira kalau setelah set remove, kekuatannya meningkat? Ada yang tahu? Devasa Diara? Halo, Devasa Diara? Nggak ada. Dek Ramadan M?
Iya Pak, saya mau Kenapa nyoba. kira-kira? Iya saya nyoba nebak aja sih Pak. Eh, Mungkin sebentar Pak. Ya, kalau menurut saya sih mungkin karena energi potensialnya eh, anu Pak, apa kesimpan gitu Pak. Ada bahasa yang lebih sederhana nggak? Di material teknik saya yakin dijelaskan. Menambahkan ini apa, dislokasi. Apa yang terjadi, proses apa namanya, De Nicholas? Strain hardening. Oke, good. Strain hardening. Jadi yang mengalami proses strain hardening. Ya, penguatan karena diregangkan. Ya, tolong, harusnya udah dijelaskan di material teknik ya, De Nicholas ya. Sudah dibahas Pak. Ya. Oke. Pak, tapi saya ingin bertanya Pak, saya masih kurang paham. Jadi set remove itu apa yang dilakukan ya Pak? Jadi saya masih kurang nangkap gitu dari. Nah, Pak. set remove sekali lagi. Nanti Anda cari lagi di YouTube-nya caranya, videonya. Jadi kalau misalnya membuat ini kan dililit ya dia, dililit dari kawat dengan diameter tertentu dan pitch tertentu, dililit sampai panjang tertentu. Misalnya panjangnya 100 mili. Ya, setelah dililit langsung menjadi 100 mili. Nah, itu namanya before set remove. Oke. Nah, untuk set remove yang panjang 100 mili itu ditekan sampai mengalami solid length, jadi semua pegasnya menyentuh, saling bersinggungan, kemudian dilepas. Nanti maksudnya, Dek? Oh, Pak. Saya tadi nggak kurang paham yang solid length itu Pak. Terima kasih. Ya, solid length itu adalah panjang, nanti ada cara hitungnya. Jadi misalnya pegasnya, atau ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada pegas saya di sini. Ya, ini kalau mudah-mudahan ini Anda bisa lihat ya. Ininya tuh. Bisa lihat nggak? Nggak bisa ya. Jadi kalau pegas panjangnya ditekan-tekan sampai mengalami solid length, kemudian dilepas. Ditekan lagi, dilepas. Nah, itu adalah proses set removal namanya. Bisa dipahami, De Nicholas? Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Jadi kalau sebelum, jadi baru digulung langsung dicari kekuatannya, dapatnya ini prosentasenya. Ya. Kalau menggunakan energi distorsi tadi 0,577 kali 0,75 kali SUT. Jadi untuk mendapatkan kekuatan atau allowable tegangan geser itu adalah ini dikali 0,75 dikali SUT sama dengan 0,43 SUT. Ya. Jadi ini dapatnya ini. Tapi bisa juga dengan kalau dengan energi distorsi bisa mendapatkan ini. Ya. Kalau menurut Samonov bisa juga SSY sama dengan 0,56 SUT kalau materialnya high tensile spring steel. Jadi baja yang mempunyai kekuatan tarik yang sangat tinggi. Ya. Jadi nanti kalau Anda menganalisis, Anda harus cari asumsinya apa yang Anda gunakan. Atau ikuti soal, apakah menggunakan DE atau Samonov atau yang lain. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Dito Suharnas? Belum ada Pak, masih jelas. Oke. Dawi Ali Reza. Madawi ada bersama kita nggak? Masih? Wah, nggak ada.
Depasha Firmansyah, ada pertanyaan? Ada komentar? Suara saya kedengeran nggak, Pak? Kedengaran, Dek? Saya agak bingung, Pak. Sebetulnya kalau setahu saya itu strain hardening itu kan meningkatkan kekerasan material, tapi dia jadi lebih brittle gitu, Pak. Nah, kenapa setelah set removal itu, kalau dia mengalami strain hardening, kenapa tensile strength-nya meningkat ya, Pak? Kalau dia brittle itu bukannya tensile strength-nya harusnya itu turun, Pak? Enggak. Mengalami strain hardening biasanya kekuatan tariknya juga meningkat, Dek. Tapi kegetasannya meningkat tuh biasanya di annealing gitu loh. Oh, oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? B. Julian Syaputra? Belum ada, Pak. Oke. Nah, berikutnya tegangan, bagaimana kita menghitung tegangan pada pegas spiral. Ya. Nah, ini pegas spiral yang tekan. Anda lihat di sini, ini ada diameter kawat, ini ada pitch, ya. Kemudian ini adalah free length, panjang bebas. Ini disebut diameter inside, diameter dalamnya, ini outside, ya. Kemudian ada diameter luar, diameter dalam, diameter rata-rata itu D besar, ya, min diameter, ya. D outside diameter dikurangi, ditambah inside diameter dibagi 2. Kemudian diameter kawat, wire diameter D kecil, panjang bebas, ini L0, pitch itu jarak 2 kuil yang berdekatan. Ya. Nah, ini pegas tekan. Kalau mengalami beban seperti ini, maka kita akan coba cari tegangannya di suatu potongan tertentu ini, di bodinya, misalnya di sini. Ya. Jadi kalau diagram bebasnya, dari sini ada F, di sini ada F. Karena ada jarak antara F ini akan ada torsi di sini. Sehingga beban, walaupun Anda lihat di sini pegasnya adalah pegas tekan, pegas spiral tekan, tapi tegangan yang diperhitungkan adalah tegangan geser. Ya. Tegangan geser ini terjadi akibat gaya geser F dan akibat torsi. Ya. Paham ya, ini diagram benda bebasnya Anda harus paham ini, sehingga jangan salah tegangan apa yang terjadi pada pegas tekan. Itu tegangan geser, bukan tegangan normal. Ya. Kemudian ada direct shears, kemudian ada akibat torsi. Ya, T di sini besarnya sama dengan F kali D/2. Jadi dari jarak ini ke sini itu adalah diameter rata-ratanya. Ya, bukan D out, bukan D in. Ya. Nah, tau max yang terjadi atau di sini tau yang terjadi ditambah akibat torsi. Ya. Jadi T-nya dikali R per J. J itu adalah momen inersia penampang polar dari penampang ini. Ya. Kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk D kecil, jadi ini substitusikan berapa taunya, jadi tau max itu kita sebut tau aja dulu, ya, maka akan menjadi ini. Ya, silahkan Anda terjemahkan A-nya itu menjadi apa, ya, PD kuadrat per 4, kalau J-nya kayak apa, kali R-nya adalah D kecil per 2, jadi dapatnya ini. Ya. Inilah tegangan geser yang terjadi pada pegas spiral yang mengalami beban tekan. Ya. Nah, kemudian dengan mendefinisikan indeks pegas sama dengan D besar per D kecil, yang sama dengan C, maka rumus yang tadi bisa dinyatakan dalam bentuk tau sama dengan KS kali 8FD per Pi D pangkat 3. Di mana KS itu adalah faktor koreksi tegangan, bukan konsentrasi ya, faktor koreksi tegangan yang besarnya sama dengan 2C plus 1 dibagi 2C. Di mana C, sekali lagi ini, antara 4 sampai 12. Sekali lagi,
Kenapa dibuat antara 4 sampai 12? Kalau dibuat lebih kecil dari 4, ya bayangkan kalau C-nya D besar per D kecilnya sama dengan 1. Itu artinya apa, Dek? Di Muhammad Afdal, apa artinya kalau D besar, C-nya sama dengan 1? Diameter pegas dengan diameter kawatnya sama, Pak. Bentuknya gimana pegasnya? Ini Anda bisa bayangkan ya. Gede Anda gitu sih, bisa Pak. bayangkan kalau D kecil ini sama dengan D besar ini. Bentuk pegasnya jadi gimana, Dek? Besar gitu kayaknya, Pak. Itu artinya apa? Artinya dia akan sukar dibuat. Jadi kan hampir nggak ada lubangnya, nggak ada lubang di antaranya ini ya. Oke, itu. Kalau terlalu besar, misalnya lebih dari 15, itu dia akan jadi sangat-sangat rentan terhadap kegagalan buckling. Ya, mudah sekali mengalami axial buckling. Ya, jadi oleh karena itu Anda harus mempertahankan C-nya yang dipilih antara 4 sampai 12. Biasanya 6 sampai 7. Bagus, 6 sampai 7. Ya. Nah, karena adanya penampang kawat yang berbeda-beda, ya ini ada penampang kawat yang umum itu adalah lingkaran, ada juga yang bukan lingkaran, misalnya ada persegi atau persegi panjang atau bujur sangkar. Ya. Yang kayak ini biasanya dihindari, kecuali kalau ada kepentingan khusus untuk tempat yang terbatas. Kenapa harus dihindari? Karena akan menyebabkan terjadinya faktor konsentrasi tegangan yang lebih besar dibandingkan pada penampang kawat yang berbentuk lingkaran. Ya. Oke. Nah, ini lebih disarankan. Jadi saya jarang sekali melihat pegas yang penampangnya ini. Ya. Oke, nah sekarang efek kelengkungan. Tadi kan KS-nya itu memperhitungkan faktor peningkatan tegangan, bukan konsentrasi tegangan. Ya, nah karena ada lengkung, maka terjadi konsentrasi tegangan. Jadi ada efek lengkungan akan menyebabkan konsentrasi tegangan. Maka KS-nya bisa saja berbeda. Ya, karena asumsi menurunkan ini, kawatnya ini itu lurus, tidak ada lengkungan. Ya, pada saat menurunkan ini. Ya. Kalau ada lengkungan, maka bagian dalam akan tegangannya lebih kecil, bagian luar akan tegangannya lebih besar. Dengan gesernya ya. Ini. Nah, untuk memperhitungkan lengkungan ini, kemudian ada beberapa peneliti mengusulkan bentuk faktor koreksi tegangan KS diganti dengan misalnya KW dari Wall. Pak Mr. Wall mengusulkan KW sebesar ini. Sebagai pengganti KS, KW. Dengan definisi KW sebesar ini. Nah, faktor koreksi yang kedua yang disebut Weierstrasser. Ini mengusulkan besarnya faktor koreksi tegangan dan konsentrasi tegangan dijadiin satu, namanya KB dari Weierstrasser. Itu 4C ditambah 2, 4C dikurangi 3. Ya. Jadi ini kalau dicari untuk C dari nilai 4 sampai 12, maka KS akan paling kecil, KB di antara KS dan KW yang paling besar untuk masing-masing nilai C dari 4 sampai 12. Ya. Nah, karena perbedaan terutama antara KW dan KB itu lebih besar KW 1%, maka biasanya yang digunakan direkomendasi itu untuk memperhitungkan faktor koreksi dan konsentrasi yang terjadi, konsentrasi tegangan, maka faktor koreksinya diganti dengan KB. Jadi nanti kalau Anda menyelesaikan soal, Anda harus
menggunakan KB. Kalau tidak diminta yang lain. Ya. Bukan KS, bukan KW, tapi KB. Weierstraße. Ya. Oke. Nah, sekarang menghitung defleksi pegas. Oh, sebelum dilanjutkan. Barangkali ada komentar atau pertanyaan? De Marcelino? Belum ada, Pak. Naufal Rifki, De Naufal, gimana kabar De Naufal? Oke. Oke, berikutnya adalah bagaimana menghitung kekakuan pegas spiral tekan. Ya. Ini free length, ini solid length. Ya. Hubungan kekakuan itu sama dengan F dibagi defleksi. Ya. Nah, cara menurunkannya salah satunya adalah dengan mengikuti teorema Castigliano. Nanti Anda lihat detailnya di buku Sigle. Ya. Dari buku Sigle, torsinya itu sama dengan ini, di mana J sama dengan ini, A-nya sama dengan ini. Ya. L itu adalah panjang keseluruhan kawat, ya. P kali D dikali N. Berapa kelilingnya dikali jumlah lilitan. Ya. Misalnya ini ada satu lilitan, 2 lilitan, 3 lilitan, dan seterusnya. Ya. Nah, menurut energi regangan total, ya, total strain energi menurut Castigliano dapat ini. Ya. Anda lihat lagi teorinya. Kemudian untuk menghitung kekakuan, maka dicari DU per DF. DU per DF. Ya, karena U sebagai fungsi dari T, sebagai fungsi dari L, sebagai fungsi dari F. Jadi turunan parsialnya terhadap F ini Anda bisa dapatkan dengan memperhitungkan ini, maka akan terjadi Y defleksinya 8 F D pangkat 3 kali N, ini adalah jumlah lilitan aktif. Ya. D pangkat 4, D kecil, dikali G. Ya. Anda bisa hitung, kemudian menghitung kekakuannya, ya, F sama dengan sekian. Ya. Sehingga F dibagi Y, jadi kekakuan sama dengan sekian. Ya, ini adalah kekakuan pegas spiral tekan. Ya, ini kalau teoritis. Nah, misalnya, sekarang saya tanya, Fatan Fikri masih bersama kita, Dek Fatan? Iya, Pak. Kalau Anda di dalam suatu ruangan, misalnya di bengkel, itu mendapatkan pegas, menjumpai pegas tekan. Secara praktis bagaimana cara mengestimasi atau memperkirakan kekakuannya, Dek? Tanpa melakukan perhitungan seperti ini. Artinya D-nya nggak perlu tahu, materialnya nggak tahu, gimana caranya? Dengan menggunakan definisi yang sama. Berarti gaya dibagi pengurangan jaraknya delta X ya, Pak? Gimana caranya? Jelaskan caranya gimana? Gaya yang gaya tekannya dibagi sama delta X-nya. Gimana mendapatkan gaya tekan? Mikir, ayo. Siapa yang bisa? Mungkin dikasih beban yang kita tahu beratnya, Pak. Mana, Dek? Dikasih beban yang kita tahu beratnya gitu, Pak. Ya, kasih beban, kemudian tahu beratnya, berarti gayanya bisa. Apanya diukur lagi? Terus pertambahan panjangnya diukur pakai penggaris gitu, Pak. Ya, defleksinya diukur. Kasih beban 5 kilo, ukur defleksinya. Kasih 10 kilo,
defleksinya. Lakukan beberapa kali ya, jangan sekali aja, mungkin 5-10 kali, kemudian grafiknya kira-kira akan bentuk gimana, Dik? Denizam? Iya, Pak. Bentuk grafiknya yang diceritakan tadi, memberikan beban beberapa macam, kemudian mengukur defleksinya. Bentuk grafiknya yang diperoleh dari hasil eksperimen itu kira-kira apa? Sepertinya linear sih, Pak, lurus harusnya. Ya, jadi linear. Kalau sampai melengkung berarti sudah mengalami deformasi plastis. Kemudian kekakuannya adalah kemiringan dari grafik itu. Ya, itu cara memperkirakan kekakuan dari bekas yang praktis. Ya. Oke, nah kalau pegas disusun seri dan paralel nggak usah, ini secara garis besar aja ya. Jadi kalau disusun seri artinya ini K1, K2, maka K ekivalennya akan menjadi 1/K ekivalen sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Kalau disusun paralel seperti ini, maka K ekivalennya sama dengan K1 ditambah K2. Ya. Ini sudah biasa, jangan sampai Anda tidak paham yang ini. Oke, sampai di sini. Sekali lagi, satu per subbab saya cek apakah ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya Pak, mau nanya Pak, tadi N itu kan jumlah lilitan yang aktif ya. Maksud jumlah lilitan yang aktif gimana ya Pak? Nanti saya jelaskan bagaimana cara menghitung lilitan aktif. Jadi lilitan aktif secara teoritis adalah lilitan yang benar-benar bekerja saat bekas itu beroperasi. Ya. Nanti ada tabelnya, Dik. Sabar. Oke, baik Pak. Oke, ada yang lain? Nathan Pratama. Sejauh ini belum ada, Pak. Oke. Tidak ada yang berkomentar. Kemudian sekarang beberapa istilah bekas spiral. Ya. Nah, ini barusan ditanyakan bagaimana cara menghitung lilitan aktif atau NA, sangat tergantung dari jenis ujungnya. Apakah jenis ujungnya plane, jadi dililit seperti ini tidak diapa-apakan. Ini namanya plane. Pegasnya ini namanya right hand. Jadi kalau diputer, kalau berdirikan, diputernya itu mengikuti jarum jam. Kalau diputer dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, mengikuti berlawanan jarum jam, namanya left hand spiral. Compression spring. Nah, kalau ini plane, dililit saja nggak diapa-apakan. Nah, kalau diluruskan di sini, didatarkan, ya, ini namanya square atau close, ya. Kalau di sini close, satu sisinya di sini plane, ya. Kalau di sini selain didatarkan dan di ground, digerinda juga. Jadi di sini digerinda, ya, supaya dudukannya atau kestabilannya lebih dijamin. Ya, kalau ini yang paling murah, ini yang lebih mahal, ini yang lebih mahal lagi. Ya, ini square dan ground. Ini square saja didatarkan di sini. Kemudian plane dan ground. Plane and dan ground. Ya. Ini square dan ground. Ya. Oke, ini juga ada. Nah, ini Anda lihat, kalau lilit dari bawah nih, searah jarum jam ya. Kalau dari atas juga gitu, maka ini right. Kalau yang ini berlawanan jarum jam, ini left. Ya, Anda lihat bedanya. Kalau miringnya dari bawah kiri ke atas, ke kanan itu ke atas, itu namanya right hand. Kalau sebaliknya left hand. Ya, dan sebagainya ini sama. Nah, ini tadi Dek, bagaimana
menentukan apa yang disebut lilitan aktif, ya. Ini adalah Na itu adalah lilitan aktif, ya. Jadi kalau ujungnya itu plane, maka N coil-nya, lilitan yang di ujung-ujungnya itu 0. Ya, seperti Anda lihat di sini. Jadi dari sini dilingkarin sekali 1. Itu juga termasuk lilitan aktif, ya. Lilitan totalnya akan sama dengan lilitan aktif. Kemudian free length-nya besarnya ini, solid length-nya besarnya ini, pitch-nya ini. Kalau plane and ground, ini rumusnya. Kalau square and close, ini ya hampir sama dengan bukan hampir sama, kecuali di sini solid length-nya yang berbeda antara square or close, square dan ground. Ya. Jadi apakah menjawab pertanyaan siapa tadi yang bertanya di lilitan aktif? Saya Pak Ramli, Pak. Ya, Pak. Ya, bisa dipahami dari sini ya. Jadi Anda harus lihat ini. Ya. Jadi jumlah lilitan yang bekerja aktif pada saat pegas dioperasikan. Ya. Nah, ini jumlah lilitan. Kalau plane, jadi Anda lihat menghitungnya, ini dari sini, sana 1. Kemudian ini 2. Kemudian ini 3. Ya. Ini kalau plane. Tapi kalau ya sini aktif coil-nya 3, N coil-nya 0, total coil-nya NT. Ya, sama dengan 3. Tapi kalau close, dari sini ke sini tidak dianggap lilitan aktif. Jadi lilitan aktifnya mulai dari hitung dari sini sampai ke sini. Ya. Kemudian ini 2. Jadi 2 lilitan aktif sama 2 lagi lilitan N pada ujung. Ya, ini lebih jelas. Lilitan aktifnya 2, lilitan N-nya 2, totalnya adalah 4. Ya, lebih jelas lagi. Ini close and ground. Ini double close. Di sini ada 2. 1, 2. Ya. Jumlah lilitannya aktif 1, 2. Jadi di sini 2 aktif, N-nya masing-masing 2, jadi 4. Jadi 6. Total lilitan 6. Ya. Di Ramli masih bisa lebih paham lagi ya, Di Ramli ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengartikan dan menggunakan dimensi yang ada. Free length itu adalah panjang pegas sebelum dikenai beban. Ya. Jadi ini ada pegas, ini adalah free length-nya. Pada saat di sini adalah installation length. Jadi pada saat dipasang, dia sudah mengalami defleksi kecil dari free length-nya. Kemudian minimum length adalah panjang minimum yang diperbolehkan saat operasi. Jadi operasinya itu hanya dari sini ke sini, dari sini ke sana. Ya. Kemudian solid length adalah panjang dari pegas saat semua kawatnya saling berdempetan. Ya. Jadi ini disebut inserted length sebelum diberi beban dan sudah dipasang. Kalau ini benar-benar belum dipasang, belum dikasih beban. Kalau minimum length-nya atau panjang minimum yang diperbolehkan sebelum mencapai solid length. Ya, LS, Lmin, Li, Lo. Ingat-ingat. Ya. Oke, itu beberapa definisi dari panjang pegas. Oke. Sekali lagi, satu subbab saya tanyakan lagi, apakah ada komentar dari teman-teman yang
Saya panggil Dwi Satria. Iya Pak. Ada pertanyaan atau komentar, Dek? Mungkin sampai sini masih belum Pak. Ada Dek Maria Maharani. Ada Pak, sampai sini masih jelas. Oke. Dek Stefani Sheila. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Yang lainnya ada ya? Oke, nah sekarang bagaimana menganalisis stabilitas bekas tekan? Apakah dia akan bengkok saat ditekan atau mengalami buckling? Ya, untuk menghindarinya bagaimana caranya? Ya. Nah, ini berbagai bentuk tumpuan atau dudukan dari pegas tekan. Jadi di sini disebut klem, di sini diklem di ujungnya yang satu bebas. Ya, bisa seperti ini miring. Klem free. Yang kedua pivoted, di sini pivoted. Jadi bisa berputar seperti ini. Ya. Ini klem rolling horizontal, jadi masih bisa bergeser ke sana kemari secara horizontal. Ini klem pivoted, ini klem roll vertikal. Ya. Nah, kalau kondisi masing-masing ini maka ditandai dengan alfa, itu kondisi dari tumpuan itu adalah alfa 2, alfa 1, ini alfa 1, ya. Alfa 0,707, ada alfa setengah. Ya, nanti kalau Anda diberikan jenis tumpuan tertentu, Anda ambil alfanya sesuai dengan jenis tumpuan yang diberikan. Ya. Nah, cara menghitung defleksi kritisnya itu yang disebut Y kritis, L0 dikali C1 dan seterusnya, di mana C1 aksen itu ini definisinya, C2 aksen ini definisinya, sifat material, ya. Lambda efektif itu sama dengan alfa kali L0 per D. Nah, alfanya ini tergantung dari jenis kondisi tumpuannya. Ya. Kemudian, nah, untuk menghindari tidak terjadi buckling, agar tidak terjadi buckling, maka L0-nya, free length-nya harus lebih kecil dari besaran ini. Ya. Di besaran ini Anda hitung dulu di besarnya berapa, alfanya tergantung dari jenis tumpuannya. Kalau L0-nya ini lebih kecil dari besaran ini, maka dia terhindar dari potensi buckling. Kalau L0-nya lebih besar dari nilai ini, maka ada kemungkinan buckling. Ya. Ini sekali lagi alfanya, ya. Berbagai kondisi. Nah, kalau terpaksa terjadi buckling, maka Anda harus melakukan beberapa upaya menghindarinya. Apakah dikasih rod di dalamnya atau dimasukkan ke dalam tabung. Ya. Nanti maksudnya derotasi. Rotasi Daniel. Pak. Ngerti maksudnya apa yang saya barusan sampaikan? Lumayan Pak. Lumayan tuh maksudnya gimana, Dek? Sebutkan 2 cara untuk menghindari terjadinya buckling. Rotasi. Halo? Wah, hilang. Halo, Ya, rotasi. Halo. Halo? Tadi Ya, gimana, Dek?
Wah. Dekeisha, Alfreda, Dekeisha, gimana cara menghindari terjadinya buckling pada bekas tekan? Dia Dekeisha, harus lebih kecil dari besaran yang freelengnya itu Pak, yang kurang dari PD per alpha itu. kalau ini tidak lebih kecil, bagaimana cara menghindarinya? Kalau L0-nya lebih besar dari ini. Tadi saya sebutkan. Halo? Wah, hilang lagi. Glenn Johannes. Glenn masih bersama kita? Oh, enggak ada. Yoga Raditya. Yoga masih bersama kita? Ya, Pak. Ya. Kalau persyaratan ini tidak dipenuhi, sebutkan 2 cara untuk menghindari terjadinya buckling. Silakan Raditya. Dimasukin ke tabung sama diberi kolom bagian dalam ya, Pak? Nah iya, jadi kalau Anda punya pegas, misalnya pegas di sini ya, di sini dikasih batang di dalamnya untuk menghindari, atau masukkan ini ke dalam tabung. Ya. Kayak di ballpoint itu kan walaupun tipis nggak terjadi buckling, ya itu dimasukkan dimasukkan di dalamnya ini rod atau ballpointnya ya. Oke, nah ini karakteristik stabilitas beberapa pegas dengan rasio antara defleksi dengan free length-nya L per L0-nya dengan rasio L0 per D-nya. Ya. Jadi kalau ini, kalau di daerah sini, ini untuk yang alfa sama dengan 2. Ya. Kalau alfanya 2, nah tumpuannya jepit dan pivot, jadi ini stabilnya di sini di atasnya nggak stabil. Ya. Kalau alfanya sama dengan setengah, maka di sini stabil, tidak stabil, di sini stabil. Ya. Oke, itu sebagai, kalau dibuat grafik, ini sebagai fungsi dari L0 per D dan L per L0. Panjang free length dengan defleksi, Y per L0. Ya. Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana mendesain, menganalisis pegas tekan dengan beban dianggap statik. Ya, tolong perhatikan benar ini, teman. Nah, atau mendesain pegas tekan ini adalah persyaratan yang harus Anda penuhi. Persyaratan desainnya ini. C-nya, ya, konstanta pegasnya harus lebih besar atau sama dengan 4, lebih kecil 12. Na-nya, lilitan aktifnya, minimum harus sama dengan 3 dan maksimum 15. Ini zeta itu adalah fractional overrun to closure. Jadi rumusnya di sini zeta itu harus lebih besar dari 0,15. Kemudian NS adalah safety factor-nya saat dia mengalami beban sampai ke panjang solid length-nya itu sama dengan harus lebih besar atau sama dengan 1,2. Ya. Jadi kalau NS-nya 1 itu ada kemungkinan dia akan mengalami beban deformasi plastis. Jadi ini tolong ingat-ingat persyaratan ini.
Ya, kalau ada salah satu yang tidak dipenuhi, maka analisis atau perancangan pegas Anda, pegas tekan, gagal. Ya. Ini Fs-nya, gaya yang diperlukan untuk mencapai solid length-nya, itu 1 plus zeta dikali F max. Ya. Kemudian ini form, figure of merit, sama dengan relatif, negatif relatif material cost-nya, dikali masanya, ya, atau beratnya. Nah, faktor keamanan bekas saat mengalami beban statik itu adalah SSY dibagi tau S. Tegangan geser yang terjadi sampai beban mengalami panjang solidnya. Ya. Dan harus lebih besar atau sama dengan 1,2. Cara menghitungnya Anda lihat, tau S-nya adalah KB, ya, Beer-Strassel, dikali Fs. Fs itu adalah gaya yang mengakibatkan atau gaya yang diperlukan sampai terjadinya panjang solid. Ya, Fs itu besarnya ini. Dengan zeta itu lebih besar atau sama dengan 0,15. Ya. Ini caranya menghitung. Kemudian, nah sekarang desain pegas. Ini beberapa langkah yang harus Anda lakukan saat Anda mendesain pegas tekan, khusus pegas tekan ya. Pertama, Anda pilih D kecil. Ya. Dengan material yang ada, D kecilnya, pilih, kemudian setelah memilih, nah apakah pegas Anda di luar batang, jadi di dalamnya itu ada rod untuk menghindari terjadinya buckling. Ini kalau di luar batang, ini kalau bebas, tidak ada batang, tidak ada di dalam lubang, ini kalau di dalam lubang. Ya. Ada 3 kemungkinan, bebas, di luar batang, atau di dalam diameternya itu ada batang atau rod, kemudian di dalam lubang. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kemudian, kalau kondisinya setelah dibuat itu S-wound, atau mengalami set removal, S-wound itu seperti saat digulung saja, tidak perlu dilakukan set removal, maka D besarnya harus ini. D besarnya sama dengan D rod, berapa diameter dari batang yang akan dimasukkan ke dalam pegas tersebut, ditambah D kecil diameter kawat, ditambah jarak yang diizinkan, spasi yang ada di antara rod dan pegasnya. Ya. Kalau yang di dalam lubang, ini cara menghitung D besarnya. Ya, nanti Anda cek lagi, baik saat S-wound atau sudah melalui set removal. Ya, jadi ini kalau panjang bebas, nah ini S-wound, kalau ini S removal. Ya, kalau mengalami set remove ini, ya. Kemudian SSY-nya sama dengan cosinus dari A. Tadi rumusnya kan cara memperhitungkan tegangan geser yang diizinkan, ya. Konstanta A dibagi D pangkat M. Lihat tabelnya, ya. Kemudian kalau set remove, kalau mengalami set remove, maka ini cara menghitungnya. 0,65 A bagi D pangkat M. Kemudian C-nya, ya, Anda perkirakan ini, ya, di mana alfa sama dengan ini, beta sama dengan ini, kemudian D-nya sama dengan C dikali D. Ya. Di caranya, C-nya dihitung dulu dengan ini, kemudian D-nya C kali D. Kalau ini, D-nya sama dengan ini. Ya, tolong cara menggunakan
rumus-rumus ini ditentukan oleh pilihan Anda saat mendesain bekas. Ya. Oke, setelah semuanya itu, maka dari semua kemungkinan ini Anda mendapatkan C. Ya. Nah, kalau C-nya sudah di atas nilai 4 yang disyaratkan di bawah nilai 12, maka oke. Nah, sekarang C sudah dihitung, C itu sudah diperoleh, lanjutkan. Ya, dengan diketahuinya C, ya, Anda lakukan perhitungan KB per rumus, sehingga Anda bisa menghitung tegangan geser yang terjadi, ya, rumus ini. Kemudian NS-nya Anda bisa hitung. Ya, cek apakah NS-nya lebih besar atau sama dengan 1,2. Ya. Kemudian Anda bisa hitung diameter luar dan diameter dalamnya. Ya. Kemudian NA-nya, lilitan aktif yang diperlukan, Anda ini. Ya, hitung dengan cara ini. Dari kemudian NT-nya, dan ini Anda gunakan tabel 10 ini. Jadi NA-nya diketahui dulu, maka NT dan lainnya Anda bisa hitung. Ya, tergantung dari kondisi ujung-ujungnya. Misalnya Anda pakai plane, NA-nya NT sama dengan NA. Ya. Kalau square and ground ini. Ya. Oke, itu prosedurnya. Kemudian L0-nya dihitung. L kritisnya, L0 kritis 2,63 kali D per alfa. Ya. Nah, kalau ini L0 kritisnya ini, L0-nya yang diperoleh lebih kecil dari ini, maka dia akan terbebas dari buckling. Ya. Kemudian Anda form of merit-nya, relatif nilai harga dari kawatnya dikali berat kawat keseluruhan. Ya. Jadi ini ada nilai untuk membandingkan apakah pilihan mana yang akan ditentukan. Ya. Setelah Anda, nanti ada contoh soalnya, Anda lihat di contoh soalnya. Ya. Nah, setelah Anda melakukan, kemudian Anda bisa memilih atau mengeluarkan D kecil, D besar, C, OD, ID, NA, NT, LS, LO, LO kritis, NS, dan FOM. Ya. Kemudian ini buat tabel, jadi masing-masing ini, kemudian Anda cek dengan persyaratan yang tadi. Ya. Kemudian kalau ada salah satu persyaratan, misalnya C-nya tidak dipenuhi atau NS-nya tidak dipenuhi, ya, maka Anda harus lakukan perhitungan ulang. Ya. Silakan Anda pelajari dulu, ya, example 10.2. Ya. Jadi Anda pelajari dulu karena nanti kalau saya jelaskan Anda lebih paham. Ya. Oke. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? D. Ihsan Al-Fajri. Sampai saat ini masih jelas, Pak. Oke, good. Ada Glenn Yohanes. Sudah bersama kita. Ini kayaknya tidur. Atau Anda join tidak? Halo De Yoga, ada yang ingin disampaikan De Yoga? De Yoga? De Yoga. Waduh.
Lagi ngapain kamu di yoga? Ya Pak, kenapa Pak? Ada komentar atau yang ditanyakan? Nggak ada sih Pak. Anda paham prosedur menganalisis atau mendesain pegas? Paham Pak. Oke, kira-kira tahapan mana yang paling krusial? Gimana Pak? Di antara tahapan mendesain, yang mana yang menurut kamu paling krusial? Oke, ada komentar di yoga? Apa? Yang krusial Dari ini. factor of safety. NSC itu Pak, SSC per TAUS. Apanya yang menurut Anda susah atau kritikal? Kenapa? Kritikalnya kenapa menurut Anda? Kalau di bawah 1 bisa gagal gitu Pak. Anda harus tingkatkan. Nah, untuk kalau NS-nya lebih kecil dari 1,2, apa yang Anda harus lakukan? Halo, di yoga? Bentar Pak. Kalau misalkan di bawah 1,2 Pak. Ya, apa yang Anda harus lakukan? Apa yang menurut Anda harus dilakukan? Yang lain yang punya ide, kalau NS-nya lebih kecil dari 1,2, apa yang harus dilakukan? Ubah parameter lain lebih besar. Kamu atau Anda memilih material yang lebih kuat. Nah, selain beban akibat beban statik, pegas juga harus didesain dengan memperhitungkan beban lelah. Kenapa? Karena jarang sekali pegas tekan ini mengalami kondisi bebanan statis, biasanya juga dinamis. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis beban lelah atau fatigue. Ya, caranya jadi seperti ini, Anda harus tahu dulu berapakah beban minimumnya, berapakah beban maksimumnya. Ya, di beban minimum dan maksimum ini akan menyebabkan atau mengakibatkan kita bisa menghitung berapa beban rata-ratanya dan beberapa beban amplitudonya. Ya, jangan lupa analisis beban fatigue. FA atau amplitude bebannya itu sama dengan Fmax dikurangi Fmin per 2, dan tau A-nya akan menjadi ini. Fm itu beban rata-rata, min dapat ini. Ya, ini adalah, jangan lupa yang ini adalah kasus tegangan geser, bukan tegangan normal ya. Nah, kemudian untuk menghitung atau memperkirakan endurance limitnya, ya, menurut Zimmerli ya, menurut Zimmerli, nanti lihat buku Sigley, kalau
diameter kawat lebih kecil dari 10 mili, maka endurance limitnya itu tidak dipengaruhi oleh ukuran maupun jenis material. Ya, kalau menurut Gerber, endurance limitnya harus dihitung dengan ini. SSE ini adalah tegangan geser. Endurance limit berupa tegangan geser. Itu adalah SSA, tegangan geser yang pada garis kriteria M dan SSU. Semua berupa tegangan geser. Kalau ini Goodman, untuk infinite life, SA-nya akan kira-kira segini, SM-nya segini. Nah, di sini ada istilah baru. Apakah mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah diajarkan atau mendengar apa yang itu proses pinning atau unpinning pada perlakuan untuk meningkatkan kekuatan sifat mekanik dari material. Ada yang tahu apa yang disebut pinning dan unpinning? Dan Nicholas? Nggak tahu, Pak. Oke, nggak tahu. Jadi pinning nanti coba Anda lihat di buku di YouTube ya, ditembaki dengan bola-bola yang sangat kecil ya. Jadi ditembaki bola-bola yang kecil sehingga terjadi strain hardening ya. Ditembaki dengan bola-bola baja ya yang kecil. Ngerti maksud saya, Dek? Masih belum kebayang sih, Pak. Kayak gini. Saya punya kawat lah ini. Ini misalnya kawat. Ya. Nah, kalau di sini ditembaki, di sini ada bola-bola kecil ya. Kebayang, Nicola? Itu akan menyebabkan strain hardening ya, Pak, dari ditembakin? Ya, maksudnya untuk meningkatkan kekuatannya. Makanya kalau di pinning, Anda lihat di sini, kekuatannya meningkat hampir 2 kalinya. Ya, ini namanya pinning. Proses pinning. Nanti lihat di YouTube ya, ada banyak kok. Pinning atau short pinning. Ya, pinning. Oke, paham ya, Dek? Halo? Paham. Ya, Pak. Paham. Ya. Nah, berapa kecil bolanya? Sangat kecil ya, dan padat. Biasanya lebih keras dari ini. Ditembakin tul-tul terjadi sehingga di sininya ada tegangan-regangan yang terjadi di permukaannya. Ya. Oke, itu proses short pinning. Ya. Short pinning. Jadi ini. Short, kalau Anda punya akses ke YouTube, short pinning ini ya. Oke. Nah, ini kalau terjadi diberikan short pinning, kalau enggak ya ini ya. Nah, sharing ultimate strength, jadi kekuatan tarik gesernya itu SSU sama dengan 0,67 kali SUT. Nah, ini Anda lihat equation 10-30 ya. Kemudian SSA-nya menurut Gerber dan Langer ya. Anda lihat nanti di tabel 67 di halaman 308, SSA-nya akan jadi ini. Untuk yang Goodman ini ya, dengan R itu adalah SSA dibagi SSM. Jadi ini adalah rasio antara
kekuatan material pada batas kriteria. Ya, perpotongan antara load lain dengan kriteria. Ini Gerber, yang ini Goodman. Siklus pertama NF-nya baru dari SSA dibagi tau A. SSA-nya dihitung dengan cara ini, kemudian Anda dapatkan NF. Ya. Oke, nah tolong juga pelajari contoh soal sampel 10.4 dan 10.5. Ya. Jadi untuk memberikan aplikasi, ya, nanti sebelum saya bahas ini dipelajari dulu, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau berkomentar, silakan Dek. Siapa ini? Dek Nicholas Meiske. Dek Nicholas Meiske masih bersama kami? Iya, Pak. Ya, ada komentar atau pertanyaan, Dek Nicholas? Belum, Pak. Oke. Anda paham ya? Jadi mudah-mudahan Anda nanti baca lagi, kemudian pelajari example 10.4, 10.5 untuk analisis pegas tekan pada beban lelah. Ya. Oke, nah sekarang frekuensi kritis. Jadi setiap mechanical komponen yang mempunyai massa dan kekakuan pasti mempunyai yang namanya frekuensi pribadi. Nah, saya mau tanya, apakah kalian sudah belum Pak, itu harusnya semester depan. Belum diajarkan ya? Oke, nah kalau enggak saya berikan informasi saja, setiap mempunyai kekakuan dan massa pasti mempunyai yang namanya frekuensi pribadi. Ya. Kalau frekuensi pribadi dari komponen tersebut sama dengan frekuensi dia dioperasikan, maka akan terjadi yang namanya resonansi. Nah, untuk menghindari terjadinya resonansi, kita harus perlu tahu frekuensi pribadi atau frekuensi kritis dari komponen tersebut, sehingga frekuensi operasinya bisa kita tentukan. Ya, menjauh atau jauh-jauh dengan frekuensi pribadinya. Ya, itu sementara yang bisa saya berikan. Nah, harus dipastikan bahwa frekuensi kerja pegas tidak mendekati frekuensi pribadi, supaya tidak terjadi resonansi. Ya, jadi misalnya frekuensi pribadi dari pegas ini misalnya 14 Hz, ya, maka kali lebih besar. Itu menurut frekuensi pribadi karena Anda belum diajarkan. Jadi ini saya berikan saja W dalam bentuk P, G itu adalah percepatan gravitasi, M ya, kali akar K kali G dibagi W. Satuannya sepersecond atau 1 cycle per second. Ya. Di mana W itu besarnya massa jenis atau massa dari
Pegas, cara menghitung P kuadrat, D kuadrat, D besar, kali NA, kali gamma, di mana ada specific weight, berat jenis. Jadi ini adalah berat. Ya. Nah, setelah Anda hitung, dapat F, harus diusahakan frekuensi pribadinya ini lebih besar minimum 15 atau lebih besar sampai 20 kali frekuensi kerjanya. Artinya, kalau Anda dapatkan frekuensi pribadi dari pegas itu 15 Hz, maka minimum frekuensi operasinya itu harus 225 atau 300 Hz. Dari ini kemungkinan akan terjadi resonansi. Ya, oke, itu bagaimana menentukan frekuensi kritis dari pegas. Ya. Nah, frekuensi akan meningkat kalau kekakuannya meningkat atau kalau masanya mengecil atau beratnya mengecil. Ya, di sini dari rumusnya. Frekuensi berbanding lurus dengan akar dari K berbanding terbalik dengan akar seperberat. Ya. Oke. Nah, sekarang desain pegas tarik. Ini pegas tekannya sudah selesai. Jadi kita masih punya kira-kira 20 menit lah ya. Mudah-mudahan pegas tariknya bisa selesai, kemudian sisanya saya selesaikan hari Selasa minggu depan. Sehingga hari Kamis minggu depan kita bisa gunakan untuk latihan soal-soal UAS. Ya. Jadi supaya pembahasan soalnya cepat, tolong contoh soal atau example Anda pelajari. Kalau Anda tidak tahu, Anda tanyakan, ya. Kita akan memberikan latihan soal. Oke. Oke, ada komentar dulu sampai di sini? Muhammad Rafiuddin. Belum, Pak. Tidak ada. Siapa lagi? Di Gulam. Tidak ada, Pak. Oke. Di Fatur Rahman Ramadan. Belum ada, Pak. Jujur ya, Dek ya. Anda udah paham ya. Oke. Berikutnya adalah bahas tentang jenisnya ini solid length. Namanya pegas tarik. Pegas tekan, tapi dan berupa tegangan geser. Ya. Nah, cara menghitungnya, cara menganalisisnya berbeda sedikit tekan. Ya, karena ada berbagai lokasi kritis di pegas tarik. Ini contoh yang lain. Ya. Ini fungsinya untuk mengembalikan ke posisi semula. Ya. Oke, nah 3 lokasi kritis pada pegas ulir tarik. Jadi ini ujungnya ya. Lokasi kritis pertama itu adalah di titik A. Oke, saya akan tanya dulu dari pengetahuan Anda tentang analisis tegangan. Di lokasi A, tegangan apa yang dominan terjadi? Di Naufal Rifki. Halo, di Naufal. Masih bersama kita, Den Naufal? Oke, enggak. Nggak tahu sudah pergi. Di Vandika Ihsan. Hadir, Pak. Di lokasi A, tegangan apa yang dominan tadi? Tarik, Pak. Tegangan geser atau tegangan normal? Oh, normal. Tarik.
tegangan normal. Oke. Ya. Oke, lokasi yang kedua di tegangan geser pada bodi. Ya. Ini akan terjadi tegangan geser seperti pada pegas tekan. Kemudian yang ketiga daerah kritisnya tegangan geser terjadi pada ujung hook, end hook nih. Sini ya. Di sini normal, di sini geser, di sini geser. Anda menganalisis pegas tarik, A, F dikali K kali A, K di A, ya. Koreksi tegangan, ini akibat momen, ini akibat gaya aksial. Ya. Jadi sigma A-nya sama dengan ini. Ya, nah, cek lagi. Ya. Kemudian KA-nya, nah KA-nya dihitung ini. Dengan C1 bukan C ya. C1 sama dengan 2R1. R1-nya di sini dibagi D. Ya, ini R1. Hati-hati, bukan KB, bukan KS, bukan KW, tetapi K di sini. Faktor koreksi tegangan. Ya, itu kalau tegangan normal di hook. Bagaimana kalau tegangan geser di hook? Ya, caranya menghitung hampir sama, analog dengan pegas tekan, cuman di sini. Nah, ini Anda lihat ada gaya geser, ada torsi. Ya, maka taunya sama dengan KB 8FD per ini. Ya, dengan KB sama dengan ini. Dengan C2 sama dengan ini. Ya beda, bukan C ya, bukan D besar per D kecil. Tetapi R2 ini dibagi 2R2 dibagi D. Hati-hati ya. Koreksi tegangan geser pada ujung hook. Ya, oke, hati-hati sekali. Kemudian tegangan geser pada bodi. Pada bodi Anda lihat di sini, tau max-nya sama dengan KB, bukan kurung di sini ya. KB di sini adalah D besar per D kecil. Ya, ini KB-nya, bukan K kurung B. Bedakan antara K kurung B. Ya. Nah, lebih detail tegangannya, menghitung faktor keamanan untuk beban statik ya. SY, yield strength dari material kawat di A dibagi sigma A. Ya. Kemudian untuk di B, ini SSY, kekuatan geser yang diizinkan di material ini dibagi tau B. Kemudian yang ini sama ya, tau max ya, yang sudah dihitung tadi. Jadi kalau Anda paham dari tadi harusnya ini sih mengalir saja ya. Oke, ini lebih detail lagi ya. Under service load ini N-nya di tegangan geser di body spring. Ya. KB yang dipakai. SSC-nya diambil dari tabel 7 kolom 2. Ya. Tabel 7 Anda lihat kolom 2 ini. Jadi hati-hati di body, ini khusus untuk pegas tarik ya. Kalau tegangan di bodinya torsi ya, bukan bending. Torsi maka ini ya, torsi pada body. Kalau ini
normal pada hook. Jadi normal pada hook Anda dapatkan tadi di tabel 7 tadi, ya. Anda lihat kolomnya normal. Ya, jadi kalau lihat di sini, kalau bending Anda ambil di kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Ya, hati-hati. Jangan sampai salah membaca informasi ini. Oke, kemudian tegangan geser pada ujung hook sini, maka NB-nya SSY di titik B dibagi tau B, kolom 3 ini. Lihat ini intorsion di N. Ini geser di body. Ini bending di N. Ya. Oke. Jadi ini untuk kasus tegangan normal pada body, pada hook. Ini tegangan geser pada hook. Ini tegangan geser pada body. Ya. Oke. Nah, faktor keamanan gesernya ini tadi sudah dihitung berkali-kali, ya. Nah, untuk latihan soalnya Anda tolong pelajari example 10.6, ya. 10.6. Jadi 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, ya. Nah, kalau sama dengan panjang awalnya L0 sama dengan dikurangi 1 NB ada lihat di sini, ini adalah lilitan pada body, ya. Maka FI, nah karena kalau membuat pegas seperti ini, begitu Anda lilit, karena dia tidak bisa lagi bertambah pendek, maka terjadi tegangan atau gaya awal setelah dibangun atau dibuat, dimanufaktur. Di kondisi ini sudah terjadi defleksi atau beban awal. Ya. Jadi pada saat begitu dililit, dia sudah terjadi gaya awal atau tegangan awal karena dia tidak lagi bisa bertambah pendek. Ya, karena sudah mengalami solid length-nya. Ya, bodinya sudah saling menyentuh. Ya. Nah, jumlah lilitan aktifnya itu sama dengan jumlah lilitan body ditambah G dibagi E. Ya. Jadi ini lilitannya tinggal bisa ngitung. Misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tambahkan G dibagi E. Di mana G adalah modulus Coulomb dari atau modulus geser dari material, E itu adalah modulus elastisitas. Ini berarti bilangan yang lebih kecil dari 1. Umumnya G itu lebih kecil dari E. Ya. Oke, nah ini terjadinya tau geser awal karena tadi dililit tidak bisa bertambah pendek. Jadi Anda lihat ini. Tau I-nya ada 2 rumusnya, baik ini maupun ini. Nah, yang ini yang di-prefer. Jadi kalau Anda mau menggunakan, Anda gunakan rumus tau I-nya ini. Ya. Yang di-prefer range. Jadi Anda gunakan sebesar ini. Jadi usahakan sigma apa tau I-nya sebesar ini. Dengan C itu adalah indeks pegas. Ya. Anda sesuaikan. Ya. Nah, kalau bekas tarik mengalami beban petik, ya, kemudian ini
Beban adalah seperti biasa, Anda cari dulu FA, Anda cek di body, shear di body, shear di end, dan normal body, ya. Anda hitung sigma A, sigma M, tau A, tau M, dan seterusnya. Spring body NF-nya untuk body ya. SUS ini ya. Kemudian dengan tau A, tau M ini sama dengan ini. Hitungnya ya. Kemudian SSUT-nya, SSU sama dengan 0,67 dari SUT. Ini cara menghitung kekuatan geser ultimate ya. Endurance shears-nya itu caranya menghitung ini kalau menggunakan Gerber, kalau menggunakan Goodman ini. Ya, Anda baca lagi apa itu SSA, kekuatan pada batas kriteria. SSM itu adalah kekuatan pada tegangan geser rata-rata pada batas kriteria. SSU adalah tegangan geser pada ultimate. Ya. Nah ini besarnya SSA dan SSM untuk material yang tanpa dipinning dan yang dipinning untuk umurnya yang tidak berhingga. Ya. Oke, kemudian Anda hitung sigma kalau menggunakan energi distorsi ini endurance limit pada beban tegangan geser. Ya. Oke, kemudian pada body pada end rumusnya ini ya. Jadi Anda harus cek sekali lagi di 3 lokasi tersebut, baik pada kasus statik maupun kasus fatigue. Ya, di mana tau A-nya ini, K kurung B-nya ini, ya. Nah, ini tau M di B, tau A di B, ya. Sehingga SSU-nya 0,67 kali SUT, ya. Kemudian endurance shear strength-nya sama dengan ini kalau menurut kriteria Gerber, ini kalau menurut kriteria Goodman, ya. Oke, ini sekali lagi data material untuk infinite life, baik yang dipinning maupun tidak dipinning, tidak mengalami proses pinning. Ya. Nah, Anda lihat example 10.7. Ya. Dengan membaca ini dan mempelajari 10.7 harusnya Anda punya pemahaman yang lebih baik. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan untuk kuliah siang hari ini. Sebelum saya akhiri, sekali lagi, hari Selasa, tanggal 26 April, ada kuis terakhir, kuis ke-8,
yang berupa materinya adalah pegas, ya, antara 10 sampai 15 menit. Kemudian nanti setelah kuis saya lanjutkan membahas beberapa materi yang masih tersisa dan kemudian mungkin beberapa example atau contoh ya untuk material untuk materi bekas, ya. Oke, sekali lagi sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan baik mengenai kuliah, isi materi kuliahnya maupun tentang kuis. Silakan. Tidak ada yang bertanya? Oke, Fausanul Ardi, ada komentar? Tidak Pak, masih bisa memahami Pak. Oke, jangan lupa ya nanti hari Selasa minggu depan kuis ya, kuis ke-8 terakhir. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, tolong pelajari apa yang saya minta tadi, example-example 10.2, 10.4, 5, 6, 7 ya. Oke, kalau memang tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah siang hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat sore.